Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivi, kita akan sinau bareng bersama Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng Motivi kali ini akan membahas materi persiapan penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA kelas 4. Semoga materi ini bermanfaat. Sahabat Motivi, pertama kita membahas daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Daur hidup dialami oleh semua hewan pada daur hidupnya. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Coba amati perkembangan lalat dan ayam berikut. Lalat mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya, sedangkan ayam tidak mengalami. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya disebut metamorfosis. Jenis metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan hewan yang sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Contohnya, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda bentuknya saat lahir sampai setelah dewasa. Contohnya, kecoak, belalang, dan jangkrik. Coba amati perkembangan katak dan belalang berikut. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Daur hidup katak dimulai dari telur, berudu atau kecebong, katak muda, dan katak dewasa. Sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dalam daur hidup belalang, tidak semua tahap tumbuh kembang mengalami perubahan. Terdapat 3 fase perkembangan belalang, yaitu telur yang menetas menjadi nimfa dan tumbuh menjadi imago atau dewasa. Selanjutnya, soal dan pembahasan. Nomor 1, perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya disebut A. Metamorfosis, B. Pertumbuhan, C. Metamorfosis sempurna, D. Metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya A. Metamorfosis. Nomor 2, telur belalang menetas menjadi A. Imago, B. Nimfa, C. Larva, D. Berudu. Jawabannya B. Nimfa. Nomor 3, pada daur hidup katak setelah telur menetas akan menjadi A. Berudu, B. Katak berekor, C. Katak kecil, D. Katak dewasa. Jawabannya A. Berudu. Nomor 4, berikut adalah daur hidup lalat yang benar adalah A. Telur larva nimfa lalat, B. Telur larva pupa lalat, C. Telur nimfa pupa lalat, D. Telur larva nimfa lalat. Jawabannya B. Telur larva pupa lalat. Nomor 5, daur hidup kupu-kupu yang menjadi hama bagi petani ketika menjadi A. Kepompong, B. Kupu-kupu, C. Ulat, D. Telur. Jawabannya C. Ulat. Selanjutnya, sumber daya alam hayati. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan dan hewan memiliki manfaat, antara lain manfaat tumbuhan bagi manusia, yaitu sebagai bahan makanan, bahan sandang, dan bahan obat-obatan. Sedangkan manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai penghasil pangan, penghasil bahan sandang, diambil tenaganya, dan bahan kerajinan. Sedangkan manfaat hewan bagi manusia yaitu sebagai penghasil pangan, penghasil bahan sandang, diambil tenaganya, dan bahan kerajinan. Melestarikan tumbuhan dan hewan. Pelestarian tumbuhan dan hewan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Upaya pelestarian hewan secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya.
Contoh, kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan adalah melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Selanjutnya, soal dan pembahasan. Nomor 1. Segala kekayaan yang ada di alam disebut A. Kenampakan alam, B. Sumber daya alam, C. Peristiwa alam, D. Alam semesta. Jawabannya B. Sumber daya alam. Nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk tumbuhan yang digunakan untuk pembuatan obat-obatan adalah A. Kencur, B. Pohon karet, C. Kumis kucing, D. Jahe. Jawabannya B. Pohon karet. Nomor 3. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga makhluk hidup agar tidak A. Berkembang biak, B. Beranak, C. Punah, D. Bertambah. Jawabannya C. Punah. Nomor 4. Yang termasuk usaha melestarikan alam yaitu A. Membuang sampah di sungai, B. Memelihara hewan ternak, C. Menebang pohon sembarangan, D. Menangkap ikan dengan racun. Jawabannya B. Memelihara hewan ternak. Selanjutnya, gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda sehingga benda itu dapat bergerak. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat suatu benda dari posisi awal ke posisi lainnya karena pengaruh gaya. Dinamometer digunakan untuk mengukur besarnya gaya. Satuan gaya dinyatakan dengan Newton. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda antara lain 1. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, meja awalnya diam, dapat berpindah setelah didorong. 2. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh penjaga gawang. 3. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan. 4. Gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, kaleng minuman yang kosong akan penyok setelah diinjak dengan keras. Macam-macam gaya. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contoh, pemain bola menendang bola. Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan gesekan ketika dua benda saling bersentuhan. Contoh, seorang siswa menghapus papan tulis. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contoh, ketika kita menarik busur anak panah. Gaya gravitasi adalah gaya yang timbul karena adanya gaya tarik bumi. Contoh, buah durian akan jatuh ke bawah. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Contoh, paku yang didekatkan ke magnet akan bergerak dan menempel pada magnet. Soal dan pembahasan. Nomor 1. Suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk adalah pengertian dari A. Usaha, B. Energi, C. Gaya, D. Daya. Jawabannya C. Gaya. Nomor 2. Contoh gaya pegas dapat kita lihat pada A. Kompor, B. Ketapel, C. Mobil, D. Kelereng. Jawabannya B. Ketapel. Nomor 3. Dinamometer adalah alat untuk mengukur A. Gaya, B. Suhu, C. Gravitasi, D. Berat. Jawabannya A. Gaya. Nomor 4. Penerjun payung selalu bergerak jatuh ke bumi. Jenis gaya yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah A. Gaya magnet, B. Gaya gesek, C. Gaya pegas, D. Gaya gravitasi. Jawabannya D. Gaya gravitasi. Nomor 5. Contoh gaya yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda adalah A. Bola yang ditendang, B. Tanah liat yang dibuat gerabah, C. Kursi didorong, D. Sepeda direm. Jawabannya B. Tanah liat yang dibuat gerabah. Nomor 6. Gaya yang dilakukan anak pada gambar di samping adalah A. Dorongan, B. Tarikan, C. Tolakan, D. Tendangan. Jawabannya B. Tarikan. Nomor 7. Jenis gaya yang digunakan pada gambar di atas adalah A. Gesek, B. Dorong, C. Otot, D. Gravitasi. Jawabannya A. Gesek. Nomor 8. Perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal adalah pengertian dari A. Gerak, B. Gaya, C. Berat, D. Usaha. Jawabannya A. Gerak. Nomor 9. Gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah A. Bola berhenti ketika ditangkap, B. Meja bergeser ketika didorong, C. Kayu menjadi abu ketika dibakar,
D. Air menjadi panas ketika dimasak. Jawabannya B. Meja bergeser ketika didorong. Gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Macam-macam energi sebagai berikut. Energi panas disebut juga energi kalor. Energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda. Energi bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila digetarkan. Energi listrik, energi yang memiliki arus listrik, sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik menjadi energi panas, contohnya setrika. Energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin. Energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya lampu. Selanjutnya, energi alternatif. Energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan terus-menerus. Beberapa contoh energi alternatif antara lain matahari, angin, air, panas bumi, biogas, dan biomasa. Soal dan pembahasan. 1. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari A. Baterai, B. Matahari, C. Air, D. Listrik. Jawabannya D. Listrik. Nomor 2, mematikan lampu dengan menekan saklar termasuk contoh listrik. A. Dinamis, B. Statis, C. Paralel, D. Seri. Jawabannya A. Dinamis. Nomor 3, dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan A. Tarik-menarik, B. Tolak-menolak, C. Berputar-putar, D. Dorong-mendorong. Jawabannya A. Tarik-menarik. Nomor 4, sumber energi terbesar di bumi adalah A. Air, B. Angin, C. Api, D. Matahari. Jawabannya D. Matahari. Nomor 5, cahaya matahari pagi mengandung A. Vitamin D, B. Vitamin C, C. Vitamin B, D. Vitamin A. Jawabannya A. Vitamin D. Nomor 6, perubahan energi yang terjadi pada layang-layang adalah A. Energi listrik menjadi energi gerak, B. Energi angin menjadi energi gerak, C. Energi kinetik menjadi energi gerak, D. Energi air menjadi energi gerak. Jawabannya B. Energi angin menjadi energi gerak. Nomor 7, energi panas bumi disebut juga energi A. Geotermal, B. Eksotermal, C. Non-termal, D. Endotermal. Jawabannya A. Geotermal. Nomor 8, tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi yang disebut A. Biomasa, B. Biologi, C. Bio7, D. Bioaktiva. Jawabannya A. Biomasa. Nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan sumber energi alternatif adalah A. Angin, B. Matahari, C. Air, D. Batu bara. Jawabannya D. Batu bara. Sahabat Motivi, demikian pembahasan materi dan soal persiapan penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA kelas 4. Semoga materi dan soal ini bisa kamu jadikan referensi. Tetap di channel kesayangan kita, Motivi, Jendela Informasi dan Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.